Kembali bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Dalam masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu luang dengan bersepeda. Namun para pengguna sepeda di Jakarta harus mentaati aturan dan tidak boleh sembarangan. Seperti apa aturan tentang keselamatan bersepeda di jalan? Kita simak informasi ini. Pengguna sepeda di Jakarta naik signifikan di masa pandemi COVID-19. Namun, masih ada pesepeda yang berkendara tidak sesuai aturan, seperti tidak menggunakan jalur khusus yang dapat membahayakan pengguna jalan lain. Guna menekan pelanggaran dan menjaga keselamatan, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan. Dalam aturan tersebut dimuat beberapa larangan bagi pesepeda yang berkendara di jalan, seperti pesepeda yang berkendara dilarang membiarkan sepedanya ditarik kendaraan bermotor dengan kecepatan membahayakan keselamatan. Pesepeda dilarang mengangkut penumpang, kecuali sepeda dilengkapi tempat duduk penumpang. Pesepeda dilarang mengoperasikan peralatan elektronik saat berkendara, pesepeda dilarang menggunakan payung, pesepeda dilarang berdampingan dengan kendaraan lain, serta pesepeda dilarang berkendara berjajar lebih dari 2 sepeda. Selain itu ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi pesepeda, seperti sepeda memiliki spakbor, bel, rem, lampu, alat pemantul cahaya berwarna merah atau kuning, serta pedal. Yang tidak kalah penting, dalam Permen Hub disebutkan sepeda yang digunakan harus berdasarkan standar nasional Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas aturan serta larangan tadi, langsung saja kita bergabung bersama Ketua Bike to Work Indonesia, Bapak Putut Sudaryanto. Selamat siang, Pak Putut. Selamat siang, Mbak. Baik. Pak Putut, tadi sudah dijelaskan apa saja larangan dan juga aturan dalam Permen Hub Nomor 59 Tahun 2020. Sebagai pecinta sepeda, Anda setuju dengan larangan atau juga aturan ini? Ya, sebentar. Sebelum membahas setuju atau tidak, saya mesti sampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Kementerian Perhubungan, terkhusus Perhubungan Darat, atas keluarnya Permen Hub ini. Ya, tapi dalam beberapa pasalnya ya tentu ada catatan-catatan dari kami, begitu Mbak. Ya, tapi paling tidak adanya peraturan ini kan menunjukkan itikat baik, menunjukkan keseriusan pemerintah. Setelah sekian lama sepeda tidak pernah dilihat dalam tanda kutip, begitu ya. Sudah 10 tahun sejak Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 itu terbit, yang sudah banyak mengatur tentang pesepeda, tapi baru kali ini nampaknya kita dilihat di jalan raya. Gitu. Apa saja catatan-catatan Anda, Pak Putut? Ya, yang pertama, undang-undang yang tadi saya sebutkan ya, kalau Anda baca secara tuntas dari halaman pertama sampai terakhir, itu ULAJ nomor 22 tahun 2009 tidak menjadi salah satu rujukan. Padahal banyak pasal yang terkait dengan sepeda ya, saya sebut saja pasal 25, pasal 45 itu menuliskan tentang fasilitas sepeda, kemudian pasal 106 dan 62 itu terkait dengan keselamatan pengguna sepeda. Kemudian larangan-larangan bagi pengguna sepeda juga sudah dituangkan di pasal 122, termasuk sanksinya ada di pasal 300-an gitu ya. Saya kurang begitu hafal detailnya, tapi ada beberapa pasal di angka 300 sekian itu ada 3 pasal kalau tidak salah ingat. Nah, ini tidak menjadi rujukan yang tidak tertulis di dalam peraturan tersebut, tetapi saya memang melihat di pasal-pasal itu juga isinya kurang lebih sama, juga merujuk pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Ya seyogianya dituliskan kalau memang itu menjadi rujukan gitu. Kemudian catatan yang lain adalah di pasal 3 tentang kewajiban menggunakan spakbor atau fender. Menurut saya ini kok perlu dikaji ulang ya. Ini terkait juga dengan pasal sambungannya, yaitu pasal 4 ayat 1, di mana dikecualikan untuk sepeda balap, sepeda gunung, dan jenis sepeda lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peraturan perundang-undangan yang mana yang dimaksud, kemudian jenis sepeda lain yang di mana yang dimaksud. Saya ambil contoh misalnya sepeda tandem atau sepeda kargo atau sepeda lipat misalnya. Adakah undang-undang yang sudah mengatur di sana? Kok saya belum pernah lihat di situ. Nah, jadi dari 2 pasal ini juga agak berbenturan ya. Pasal 3 mewajibkan, pasal 4 mengecualikan untuk jenis sepeda tertentu. Dan menurut saya fender ini tidak berhubungan langsung dengan keselamatan, tetapi lebih kepada kebersihan dan kenyamanan bersepeda saja di saat ada hujan atau ada genangan air.
Gitu. Pak Putut, kalau kita berbicara terkait dengan keselamatan bersepeda, bagaimana dengan jalur sepeda saat ini? Apakah sudah cukup atau perlu ditambah? Kita bicara Jakarta atau Indonesia? Jakarta. Jakarta ya sangat jauh dari kurang juga. Kan kita baru ada 63 km. Sementara rancangan tahun 2020 ini kan seharusnya di angka 200 km kalau tidak salah ya. Tetapi karena pandemi ya saya menyadari, memaklumi lah, Pemprov kan terfokus pada upaya pencegahan COVID dulu. Targetnya Jakarta itu kan totalnya 500 km, Mbak. Sekarang kita baru 63 km, jadi ya jauh banget kan. Baik, terima kasih Pak Putut Sudaryanto, Ketua Bike to Work Indonesia, sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.